Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Vicky Laginatun Najwa, guru fisika di SMA Negeri 1 Welahan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai salah satu materi pada mata pelajaran fisika. Materi apakah itu? Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kalian pernah mendengar atau membaca berita mengenai tenggelamnya kapal selam Nanggala 402? Kejadian ini terjadi pada tahun 2021, di mana kapal selam Nanggala 402 ditemukan tenggelam di kedalaman 838 meter di bawah permukaan laut. Kapal selam Nanggala 402 ditemukan dalam keadaan yang sudah hancur dan semua anak buah kapal dinyatakan sudah tewas. Proses evakuasi pun dihentikan karena dinilai sangat berbahaya. Pada kedalaman 838 meter, diperkirakan memiliki tekanan hidrostatis yang sangat besar, sehingga proses evakuasi tidak mungkin dilakukan. Nah, apa itu tekanan hidrostatis? Jadi, pada video kali ini kita akan belajar mengenai tekanan hidrostatis dengan menggunakan laboratorium virtual, yaitu PET. Ikuti terus ya. Jadi teman-teman, tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh beberapa besaran, yaitu massa jenis, percepatan gravitasi bumi, dan juga kedalaman. Nah, untuk mengetahui bagaimanakah hubungan ketiga besaran ini dengan tekanan hidrostatis, kita akan melakukan simulasi dengan menggunakan PET. Nah, di sini saya akan share bagaimana caranya melakukan simulasi dengan PET untuk menemukan konsep tekanan hidrostatis. Nah, simulasi PET dapat kita akses dengan cara dengan cara mencari atau mengakses aplikasi PET pada Google atau mesin pencarian yang lain. Nah, di sini kita klik kemudian kita klik simulation. Nah, di sini ada banyak sekali mata pelajaran yang bisa kita akses pada PET. Ada fisika, kimia, matematika, kemudian kebumian, biologi, dan lain-lain. Nah, untuk mengakses atau belajar mengenai materi tekanan hidrostatis, kita perlu mengakses simulasi fisika. Terdapat banyak sekali konten pada simulasi fisika. Nah, karena kita mau belajar mengenai tekanan hidrostatis, maka kita cari dulu simulasi yang membahas mengenai tekanan hidrostatis. Nah, kita klik pada simulasi yang berjudul under pressure atau di bawah tekanan. Setelah muncul halaman seperti ini, kita klik play. Nah, lalu tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kita akan mencari hubungan antara massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman terhadap tekanan hidrostatis. Nah, untuk yang pertama, kita coba cari hubungan antara massa jenis zat cair dengan tekanan hidrostatis. Nah, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Jadi yang pertama, kita buka kerannya dan isi bejana dengan air sebanyak-banyaknya sampai penuh. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita klik gridnya untuk memunculkan kedalaman zat cair. Lalu kita off-kan atmosfernya sehingga tampilannya menjadi seperti ini.
Kenapa kita off kan? Karena kita ingin melihat secara pasti tekanan hidrostatis dalam zat cair. Nah, ketika tekanan atmosfernya kita matikan, tekanan yang terukur dalam zat cair ini hanya dipengaruhi oleh tekanan hidrostatis. Kemudian, karena kita ingin mengetahui bagaimanakah hubungan antara massa jenis dengan tekanan hidrostatis, kita fokus ke fluid density ini. Ada 3 jenis cairan, yaitu yang pertama adalah gasolin, kemudian yang kedua adalah air, dan yang ketiga adalah honey atau madu. Nah, yang pertama kita coba cari tahu dulu gasolin. Massa jenisnya adalah 700 kg per meter pangkat 3. Kemudian kita ambil satu alat ukur dan kita letakkan di tempat yang di kedalaman tertentu. Contohnya misal di kedalaman 2 meter. Nah, ini di kedalaman 2 meter. Jadi dalam zat cair, untuk menghitung atau untuk mengukur kedalaman, jangan lupa kita ukur dari permukaan. Jadi bukan dari bawah ya, tapi dari permukaan. Nah, ini misalnya contohnya kita lihat alat ukur tekanannya ternyata menunjukkan angka 13,875. Oke. Nah, lalu ketika kita gerakkan atau kita ganti zat cair menjadi air, maka ternyata tekanannya berubah menjadi 19,98 kilopascal. Nah, lalu pada kedalaman yang sama ya, lalu ketika kita ubah zat cairnya menjadi honey atau madu, ternyata tekanannya menjadi 28,147 kilopascal. Nah, jadi tadi dari gasolin 13,875, kemudian air yaitu 19,9 sekitar gitu ya, kemudian madu yaitu 28,147. Apakah kalian bisa menarik kesimpulan dari simulasi yang telah kita lakukan? Ya, ternyata hubungan antara massa jenis dengan tekanan hidrostatis adalah semakin besar massa jenis zat cair, maka tekanan pada zat cair tersebut akan semakin besar. Bisa kita lihat, gasolin yang massa jenisnya adalah 700 kg per meter kubik pada kedalaman 2 meter ternyata memiliki atau memberikan tekanan 13,875. Sedangkan air yang memiliki massa jenis 1000 kg per meter pangkat 3 ternyata pada kedalaman yang sama menunjukkan atau memberikan tekanan 19,98. Kemudian madu yang memiliki massa jenis 1420 kg per meter kubik ternyata memberikan tekanan 28,147. Nah, jadi jelas ya di sini bahwa massa jenis yang semakin besar akan menyebabkan tekanan hidrostatis yang semakin besar pula. Jadi, hubungan antara tekanan dengan massa jenis adalah berbanding lurus. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi untuk yang selanjutnya. Kemudian bagaimanakah hubungan antara percepatan gravitasi bumi dengan tekanan hidrostatis? Oke, untuk mengetahui hal tersebut, kita kondisikan zat cairnya pada keadaan yang sama. Contohnya, kita tentukan bahwa zat cairnya itu adalah air, ya, dengan massa jenis sekitar 1000 kg per meter kubik. Ya, ini kita anggap 1000 ya, karena agak susah untuk mengepaskan 1000 gitu. Nah, kemudian yang nanti akan kita ubah-ubah adalah gravity-nya atau percepatan gravitasinya. Ada
Mars dengan percepatan gravitasi 3,7 meter per sekon kuadrat, kemudian ada Bumi 9,8 meter per sekon kuadrat, kemudian Jupiter yaitu 24,9 meter per sekon kuadrat. Oke, pada kedalaman yang sama, pada zat cair yang sama, tapi gravitasinya yang kita ubah-ubah. Yang pertama, Mars. Jadi, ketika zat cair ini diletakkan pada planet Mars dengan percepatan gravitasi 3,7 meter per sekon kuadrat, ternyata alat ukur tekanan menunjukkan bahwa tekanan hidrostatis pada kedalaman 2 meter adalah 7,532 kilopascal. Nah, kita ingat-ingat ya, jadi pada percepatan gravitasi 3,7 meter per sekon kuadrat di planet Mars, tekanan pada kedalaman 2 meter di dalam air adalah 7,532 kilopascal. Selanjutnya, ketika air ini berada di bumi dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, ternyata pada kedalaman 2 meter di bawah permukaan air, tekanannya adalah 19,798 kilopascal. Kita ingat-ingat ya, 19,798 kilopascal. Makin besar. Kemudian ketika ada pada planet Jupiter yang memiliki percepatan gravitasi 24,9 meter per sekon kuadrat, ternyata tekanan pada kedalaman 2 meter di bawah permukaan air adalah 50,549 kilopascal. Nah, jadi kita lihat tadi di Mars percepatan gravitasinya adalah 3,7, tekanannya adalah 7,532 kilopascal. Kemudian ketika di bumi percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, ternyata tekanan hidrostatisnya adalah 19,883 kilopascal. Kemudian ketika di planet Mars dengan percepatan gravitasi 24,9 meter per sekon kuadrat, ternyata tekanan hidrostatisnya adalah 50,549 kilopascal. Nah, apakah kalian bisa menyimpulkan bagaimana hubungan antara percepatan gravitasi dengan tekanan hidrostatis? Ya, jadi hubungan antara percepatan gravitasi dengan tekanan hidrostatis adalah sebanding atau berbanding lurus. Bisa kita lihat bahwa semakin besar percepatan gravitasinya, maka tekanan hidrostatis pada kedalaman yang sama akan semakin besar pula. Jadi kita lihat ketika di Mars, di Bumi, dan di Jupiter. Jadi ini membuktikan bahwa tekanan hidrostatis itu memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan percepatan gravitasi. Selanjutnya, kita akan mencari tahu hubungan antara tekanan hidrostatis dengan hubungan antara kedalaman dengan tekanan hidrostatis. Nah, di sini di simulasi PET ini ada beberapa jenis kedalaman, ada 0, 1 meter di bawah permukaan air, kemudian 2 meter di bawah permukaan air, dan juga 3 meter di bawah permukaan air. Nah, untuk mengetahui hubungan antara kedalaman dengan tekanan hidrostatis, kita kondisikan dulu supaya jenis airnya dan juga percepatan gravitasinya selalu tetap. Di sini kita kondisikan massa jenisnya adalah massa jenis air, atau zat cairnya adalah zat cair berupa air, begitu. Kemudian percepatan gravitasinya kita set di bumi. Nah, di bumi. Oke. Oke, di bumi ya. Lalu kita
lihat berapakah tekanan hidrostatis di kedalaman 0, 1, 2, dan 3 meter di bawah permukaan air. Yang pertama, pada kedalaman 0. Pada kedalaman 0, dapat kita lihat bahwa ternyata tekanan hidrostatisnya adalah 0 Pascal ya, 0 Pascal. Jadi pada kedalaman 0 meter di bawah permukaan air, tekanan hidrostatisnya adalah 0 Pascal. Kemudian pada kedalaman 1 meter di bawah permukaan air, ternyata tekanannya adalah 9,875 kilopascal. Sedangkan ketika pada kedalaman 2 meter di bawah permukaan air, ternyata tekanannya adalah 19,567 kilopascal. Lalu, ketika pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan air, ternyata tekanannya adalah 29,259 kilopascal. Nah, apakah kalian bisa menyimpulkan bagaimana hubungan antara kedalaman dengan tekanan hidrostatis? Betul sekali ya, bahwa ternyata hubungan antara kedalaman zat cair terhadap tekanan hidrostatisnya adalah berbanding lurus atau sebanding. Bisa kita lihat bahwa semakin dalam letak suatu titik dalam zat cair, maka tekanan hidrostatis yang ada pada titik tersebut akan semakin besar pula. Jadi ketika di 0 adalah 0, ketika di 1 meter di bawah permukaan air adalah 9,7, lalu ketika 2 meter di bawah permukaan air adalah 19,56, kemudian ketika di kedalaman 3 meter di bawah permukaan air adalah 29,38 dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan dari 3 besaran yang kita cek dengan menggunakan simulasi PET tadi, dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara tekanan hidrostatis dengan massa jenis zat cair, percepatan gravitasi bumi, dan kedalaman adalah berbanding lurus, atau dapat kita tuliskan bahwa tekanan hidrostatis adalah P sama dengan Rho kali J kali H. Nah, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu pemahaman kalian mengenai tekanan hidrostatis dan bagaimana hubungannya dengan besaran-besaran lain seperti massa jenis, zat cair, percepatan gravitasi bumi, dan kedalaman zat cair tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.